Saya ibu rumah tangga. Sebelum menikah, saya sudah tidak suci dengan pacar saya. Dan saya ditinggalkan begitu saja. Kemudian saya dinikahi oleh seorang yang bertanggung jawab yang sampai saat ini menjadi suami saya. Dan sudah dikaruniai 2 orang anak. Pernikahan saya lamanya kurang lebih sudah 27 tahun. Saya dan suami sudah mengaji. Pada Januari 2019, tiba-tiba saya ingat pacar saya dulu. Dan saya mengirim pesan lewat messenger dengan ucapan salam. Lalu ketahuan suami dan suami marah. Apakah mengirim pesan itu saya sudah berzina lagi, Ustaz? Apakah saya sudah merusak pernikahan kami? Mohon bimbingannya, Ustaz. Bukan berzina, itu lagi ngajak berzina lagi. Ini mau ngerang genah ya gitu toh. Zina itu dosa. Tur dosanya dosa besar. Minal kabair. Termasuk salah satu dari dosa-dosa besar. Sebetulnya kamu itu uang untung. Ya, untung diselamatkan oleh Allah. Ya. Wes cacat, nek wong gelem. Ya. Lah kok gelem kambuh meneh harepan. Ya. Jadi nganti dua anak 2 tadi ya. Jadi sudah merasakan zinai rasane piye wis ngrasake. Ini mungkin bagi dia penak diejek zina. Nek zinai rada ketandapan lho. Ora tenang. Nah kalau udah suami istri sah kan tenang. Nah kita barang colongan karo bang enak colongan kita. Lo wis mangan makanan yang halal sak katoke jek kepengin nyolong meneh. Jadi barang colongan ini enak baik. Nah itu namanya orang itu tidak taubat, tidak bersyukur. Harusnya kalau mengerti menyesal. Tanda orang menyesal akan perbuatannya, setiap ingat namanya orang itu aja bencinya tumbuh. Itu yang menodai saya. Apalagi setelah dinodai tanpa kabar terus tinggal ya. Jadi kan kejam itu orang itu memang bukan akan menikahi kamu sengaja untuk melecehkan kamu. Nah, Badinai tadi kan dikatakan terus ditinggal begitu, coba diwacanai. Ditinggal begitu aja coba wacanai. Saya ibu rumah tangga. Sebelum menikah, saya sudah tidak suci dengan pacar saya. Dan saya ditinggal begitu saja. Nah, ya dah. Ditinggal begitu saja. Tidak suci berarti sudah dinodai. Begitu dinodai tinggal begitu saja. Ya. Lah kok ngene jek dikangeni coba. Harusnya kalau ingat perbuatannya itu tumbuh rasa bencinya harusnya. Kalau kok malah ketemu di salam. Salam terus yang di salam yo kelingan. Wah iki sing tak tinggal lunga nggih ben ya. Kok ngundang aku nek kepengin ngrasake nek kita iki lah gitu. Nah, nanti kalau dituruti terus ya lewat SMS lewat itu ya temu di mana kapan itu nanti. Oh kalau temu saya nanti kalau hari Minggu saja. Suami saya kalau hari Minggu pengajian kok. Saya besok tak pamit tidak ngaji. Nah gitu lah. Itu memberi peluang setan. Itu zina tidak, tapi termasuk takrobu zina. Wala takrobu zina innahu kana fakhisatan wa sa'a sabila. Coba dibaca surat Bani Israil ayat 32. Surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Padahal itu sudah kamu lakukan. Lah kok malah akan diulang lagi.
Ya. Dan itu jelas toh. Yang kamu lakukan itu pun jelas kamu sudah merasa kalau yang saya lakukan itu suatu salah. Mulai sirin delik-delik sida konangan oleh suaminya. Andai kata itu kamu tidak merasa salah kan malah terang-terangan kalau suami. Ya. Nah, maka kalau suami marah ya betul. Jane kapok apa ora itu. Nah, itu kan. Nah. Taubatu Allahmu, taubat itu penyesalan. Kalau saya menyesal, mengapa saya berbuat zina? Dosanya besar. Menyesal, apalagi sekarang udah ngaji. Menyesal itu namanya orang menyesal, jangan sampai terulang lagi, maka tanamkan rasa benci. Benci kepada perbuatan semacam itu. Benci perbuatan semacam itu tidak hanya berhenti pada orangnya, berhenti pada perbuatannya. Kalau benci pada orangnya, benci pada orang itu, tapi perbuatannya tidak benci, nanti bisa terjadi dengan orang lain. Benci, wah dia barno dia itu terus lungo tanpa kabar. Nah, itu benci dengan orangnya lah. Nah, nanti kalau ada orang yang tanggung jawab tidak seperti itu, mau lagi itu. Nah, tanda suatu kebencian, maka kalau teringat itu marah. Ibaratnya kenapa sampai terjadi begitu? Apa diampuni dosa saya oleh Allah? Nah, maka kalau orang yang beriman, kata Nabi, orang yang beriman itu kalau mengingat dosanya seperti orang duduk di tepi bukit gunung yang tinggi. Kemudian gunungnya itu terlihat goyang mau ngebrui dirinya gitu. Maka dia bingung, maksudnya, wah gunungnya arep ambruk, saya di sini. Bisa enggak saya menyelamatkan diri dari kebruan gunung itu? Hanya orang yang beriman itu kalau teringat dosanya selalu khawatir. Apakah dosa saya bisa diampuni oleh Allah? Apakah kebaikan-kebaikan saya sudah bisa menutup dosa-dosa saya? Nah karena khawatir itu maka selalu memperbanyak kebaikan. Menutup perbuatan dosa, jangan terulang lagi, saya akan berbanyak kebaikan. Maka dituntut oleh Allah kan, cara memperbaiki diri dari dosa itu seperti surat Az-Zumar ayat 53 sampai 56 itu dibaca nanti di rumah, berulang kali satu baca di sini. Itu ya. Itu sebaiknya memang itu dihindari. Benci perbuatan itu, jangan terulang. Kalau kamu tidak membencinya dengan perbuatan itu, setan memang pandai. Jadikan orang berbuat dosa itu tampak baik, perbuatan jahat tampak baik, maka terulang. Maka itu sudah takrobuz zina, itu jalan pendekatan kepada zina. Kalau itu diteruskan, tidak segera di stop, ya bisa berbuat zina lagi itu. Karena memang itu perbuatan takrobuz zina. Dan Allah mengatakan wala takrobuz zina. Takrobu itu belum berbuat, baru mendekati. Kalau itu diteruskan, puncaknya nanti ke sana. Ini belum, baru mendekati. Mendekati berbuat zina. Ya, mudah-mudahan jadi pelajaran. Apalagi udah ngaji, makin harus makin hati-hati.